Mobil melenggang di jalanan dengan suara deru yang begitu menggebu, melewati jalanan kota ke arah jalan pedesaan. Karena memang perjalanan memakan waktu yang lama, maka sudah dipastikan keberangkatannya harus lebih pagi. Selepas waktu subuh, mobil Avanza berwarna abu sudah berada di base camp, tempat kami berkumpul. Oh iya, kami adalah salah satu band lokal yang memang sedang banyak digandrungi di daerah kami maupun daerah sekitarnya. Hari ini kami berencana untuk pergi ke acara pernikahan. Salah satu penggemar kami menjadi penghibur para tamu undangan dengan lantunan lagu dari kami. Ya, walaupun kami band lokal, tapi kami setidaknya bisa menyalurkan hobi musik dan membuat orang lain merasa senang, bahkan terhibur saat kami pentas dari panggung ke panggung. Band kami beranggotakan 6 orang yang diantaranya 2 cewek dan 4 cowok. Salah satu cewek menjadi vokal, namanya Dea, dan yang lain memegang alat musik, diantaranya penabuh drum, Hilman, Sandi di bagian gitar, Rini bagian piano, Raka bagian bass, dan tak lupa aku, Haikal yang menjadi vokal 2 termasuk manajer band kami. Semuanya udah dimasukin ke bagasi. Ayo kita berangkat. Begitulah ajakan Pak Didi, selaku supir yang selalu menemani kami kemanapun kami pergi untuk pentas. Oh iya, sebutan Den atau Aden adalah bahasa Sunda yang biasanya ditujukan kepada orang yang berada. Dulu aku sempat menolak atas panggilan tersebut. Namun katanya lebih enak nama panggilan begitu daripada memanggil nama langsung. Sudah setengah perjalanan ternyata telah kami lalui. Kulihat jalanan sudah sedikit banyak bebatuan dan melewati banyak perkebunan. Menurut Pak Didi, beliau belum pernah pergi ke daerah pedesaan yang kami tuju. Namun kami hanya mengandalkan GPS dari HP, dan jika keliru, kami berhenti sebentar menanyakan alamat ke orang-orang sekitar. Mungkin sebentar lagi kami akan sampai, pikirku. Di sepanjang jalan tak ada kegaduhan dalam mobil karena semuanya terlelap di posisinya masing-masing. Mungkin karena berangkat terlalu pagi, mereka jadi kurang istirahat. Kubiarkan saja mereka menikmati perjalanan dengan tidur. Dan aku menikmati perjalanan dengan menemani Pak Didi yang sedari tadi mengemudi. Kami di sepanjang jalan mengobrol kesana kemari, membahas apa saja yang menjadi topik pembicaraan. Entah itu perkembangan band kami atau membicarakan masa mudanya beliau. Woi, bangun. Tidur mulu. Buruan, nih udah nyampe. Beresin alatnya, semua keluar dari bagasi. Begitu kataku sesampainya kami di tempat acara. Walaupun berada di pedesaan, bagiku sambutan mereka sangat meriah. Dan melihat tata letak tempat panggung beserta pelaminan begitu mewah, tentu saja membuat kami semangat agar tidak mengecewakan juga pihak acara. Setelah merapikan alat di panggung, kami dipersilakan untuk beristirahat di rumah salah satu keluarga yang punya acara. Rumah itu kami jadikan tempat briefing dan mempersiapkan hal apa saja yang akan kami sajikan nanti di atas panggung. Pak Didi, kesini dong ngopi nih. Raka menyuruh Pak Didi agar ikut serta bersama kami. Silakan duluan, saya mau parkirin mobil dulu biar nyantai, ntar tinggal gaspol, kata Pak Didi berlalu. Kami pun menyantap hidangan yang diberikan oleh pihak acara dan sedikit mengobrol ringan serta bercanda. Sana cewek-cewek ke WC duluan. Tahu sendirilah kalau cewek ke WC suka lama, dandannya juga lama. Lede Hilman kepada Dea dan Rini. Yeay, jadi cewek tuh ribet tahu. Ya kan Rin? Iyalah, kalau cowok mah gampang mau apa-apa. Ayo deh ke WC nanti gantian. Ntar diintip sama si Sandi. Goblok sih, gak sudi gue ngelihatnya. Gak ada bagus-bagusnya tuh badan kalian. Sandi berusaha mengejek balik kepada kedua cewek itu.
Setelah briefing selesai, kami pun dipersilahkan untuk menaiki panggung dan menghibur para tamu undangan. Beberapa lagu yang bernuansa pernikahan kami sajikan. Tak lupa juga kami lantunkan lagu yang diminta oleh pihak keluarga ataupun para tamu undangan. Mereka sangat antusias dan menikmati dari pembawaan lagu yang kami berikan. Entah berapa lagu, yang jelas azan luhur pun sebentar lagi akan berkumandang. Dan kami harus break dulu untuk istirahat, sholat, dan makan. Setelah semuanya sudah beres, kami pun menaiki panggung dan kembali menghibur tamu undangan yang masih berdatangan. Sebetulnya acara kami sudah harus selesai jam 2 siang, tapi kami diminta agar tetap berada di panggung sebelum azan asar. Mereka juga berkata akan nambahi biaya jika kami menuruti keinginan pihaknya. Aku menanyakan dan meminta persetujuan dari teman-temanku. Nampaknya memang mereka agak kecewa. Tapi mau tak mau kami harus profesional menghadapinya. Setelah azan asar berkumandang, acara pun selesai. Kami kembali merapikan alat musik dan membawanya ke bagasi mobil yang saat itu Pak Didik sudah menunggu. Aku berbicara kepada beliau mengenai penambahan waktu yang diminta pihak acara. Bentar ya Pak, saya mau ngambil uang bayaran dulu. Tungguin sama yang lainnya di mobil. Beliau hanya mengangguk, mengiyakan apa yang aku bicarakan. Setelah menghadap ke pihak acara, ternyata aku harus menunggu lama. Karena orang yang mengurus sedang ada urusan lain juga. Sampai-sampai chat dari teman-temanku banyak masuk dan Pak Didi pun menyusulku. Gimana Den? Takut keburu malam? Mana jauh perjalanan? Aku berbicara ke pengantin untuk menanyakan orang yang mengurus acara. Dan tak lama kemudian, dia muncul di hadapan kami. Ia meminta maaf atas segala kendala dan juga hal yang membuat kami mungkin kesal. Aku hanya tersenyum saja. Pak Didi dan aku pun langsung memasuki mobil. Kulihat wajah teman-teman yang lain sangat kesal dan merasa bosan. Aku berusaha menenangkan mereka dan meminta maklum atas segalanya. Udah mau malam nih. Lah hujan ya? Semoga gak ada apa-apa di jalan. Kalau pas maghrib, kita sholat di masjid terdekat dulu ya. Mobil pun melaju menyusuri jalan bebatuan di pedesaan itu, meninggalkan tempat acara yang memang sedikit membuat kami harus ekstra sabar menghadapinya. Ku ambil HP dan menyalakan GPS agar mempermudah Pak Didi memilih jalur. Baru beberapa menit perjalanan, nada dering azan berkumandang di HP-ku, menandakan waktu sudah maghrib. Tapi melihat kondisi jalan, masih gelap dan tak terdengar olehku suara azan di luar mobil. Gimana ini guys? Mau nyari masjid yang dekat apa lanjutin aja? Nanti agak masuk kota kita nyarinya. Tanyaku kepada yang lain. Mereka menjawab serentak agar lanjut aja. Toh dilihat dari kondisi sekitar memang tak ada pemukiman atau hal lain. Yang ada hanya perkebunan yang luas. Jalanan yang kami lalui semakin terjal. Batu-batu yang ada di jalan semakin besar dan memang jalannya rusak. Kami melewati turunan yang sangat tajam. Bentar, perasaan tadi nggak jalan sini deh. Batinku dengan semakin khawatir melihat medan jalan semakin memburuk. Tiba-tiba ban mobil kami terjebak di antara dua batu saat jalanan kembali lurus dan akan menghadapi tanjakan yang sama terjalnya dengan turunan tadi. Kekhawatiranku memang terjadi saat itu. Terpaksa kami para cowok turun untuk mendorongnya agar bannya tidak selip. Ih, serem gini anjir, di hutan. Kal, bener nih jalannya. Bentar, gue tanyain dulu sama Pak Didi. Perasaan gue mah bukan ini jalannya. Aku bergegas menghampiri Pak Didi yang tengah berusaha bermain pedal gas agar bisa mengeluarkan mobil yang terjebak. Lihat dari GPS juga jalannya sini Den.
Mungkin ini jalan alternatif. Soalnya tadi pas di pertigaan juga ada bapak-bapak yang berbaju khas pedesaan sambil berteriak, jalan sini juga bisa kok kalau mau ke kota. Rasa takut mulai menghampiri benakku. Soalnya apa yang diucapkan Pak Didi tidak kulihat ada bapak-bapak yang berada di pertigaan jalan. Tapi aku harus tetap tenang dalam kondisi ini dan tidak membuat anak yang lain cemas, apalagi ada 2 orang cewek. Aku kembali ke belakang untuk mendorong mobil yang masih terjebak di antara 2 batu licin. Entah berapa lama kami berkutit dalam kondisi ini, sampai akhirnya perlahan dari kami mulai kehabisan tenaga. Pak Didi juga menyarankan agar kami beristirahat sejenak dan memasuki mobil, serta meminta bantuan kepada pihak acara agar bisa menyelamatkan kami yang terjebak di sini. Saat ku coba telepon pihak acara, tapi nomornya di luar jangkauan. Kembali ku coba telepon menggunakan HP yang lain. Tetap saja tidak bisa dihubungi nomornya. Anjir lah, gumamku dalam hati. Masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada sesuatu yang kulihat samar dari kejauhan. Semakin mendekat, ternyata itu adalah kumpulan para petani. Harapan kami mulai muncul saat melihat mereka. Aku pun beranjak turun dan meminta bantuan kepada mereka. Sambil berlari di atas bebatuan yang licin, tiba-tiba sekumpulan para petani itu seperti hilang dari pandangan. Mereka yang tadi kulihat mendekat, tapi tidak kutemui. Sontak saja bulu kudukku meremang dan mencoba kembali ke mobil sambil berlari. Melihat ekspresi wajahku, mereka sudah menduga jika yang tadi dilihat memang bukan manusia. Para cewek hanya bisa merengek menyaksikan apa yang mereka alami. Dan dengan keadaan nekat, aku menyuruh para cowok turun dan mendorong mobil dari depan. Walaupun sebelumnya mereka enggan dan ketakutan juga, tapi mencoba cara lain lagi. Akhirnya dengan cara mengangkat ban dan mendorongnya dari depan, ban sudah tak terjebak lagi. Masih dengan perasaan takut, kami pun bergegas masuk dan meminta Pak Didi agar kembali melewati jalan tadi saja. Beliau mengangguk tanda setuju. Tanjakan dan belokan terjal kami lewati dengan harapan bisa kembali ke jalan utama yang menghubungkan tempat acara tadi. Bau kembang melati. Seketika Raka mengatakan itu dengan dibarengi menutup hidungnya. Sontak saja kami juga yang mencium aroma itu langsung menutup hidung. Goblok lah, nanti lagi nggak usah ngambil job di pelosok gini. Bukan apa-apa kan, nggak tahu jalan kemana-mana. Apalagi ini kayak lewat hutan. Takut ketemu sama yang tadi. Hilman merasa kesal, dibarengi oleh Sandi yang mengiyakan karena sama kesalnya. Lu gak usah ngomong macem-macem. Harusnya berdoa biar selamat sampai rumah. Timpal ini yang malah kesal kepada Hilman dan Sandi. Tapi kulihat dia dari tadi diam tak bersuara. Wajahnya pucat dan menundukkan kepalanya. Kupikir dia tak enak badan atau trauma apa yang dia lihat tadi. Tiba-tiba mobil berhenti dan Pak Didi berusaha untuk menyampingkan mobil agar tidak berada di tengah jalan. Tenang, jangan khawatir. Kita lihat dulu mesinnya, takut ada apa-apa. Pak Didi keluar mobil dibarengi Raka yang memang dia ahli di bidang mesin juga. Nggak apa-apa. Kok pucat gitu? Coba kasih air minum, Rin. Atau makanan yang ada di kardus pemberian tadi dari yang punya hajat. Rini mencoba memberikan makanan atau minuman kepada dia. Namun malah gelengan kepala yang diterimanya. Dia merasa tidak enak, mungkin pikirku. Setelah menundukkan kepalanya lagi, tiba-tiba dia menangis terseduh.
Ia meminta agar cepat pulang dan kembali lagi ke rumahnya. Rini memeluknya dan sesekali menenangkan keadaannya. Namun tangisan dia berubah menjadi tawa yang membuat kami kaget. Ia tertawa seperti halnya tertawa yang ada di film hantu. Melihat situasi itu, Hilman langsung marah. Anjing. Dahlah, gak lucu goblok. Lagi panik ini mah nyari gara-gara lu. Kepala dia yang tadi menunduk ke bawah, kini menengadah dan menatap tajam ke arah Hilman. Tatapannya penuh amarah melotot seakan bola matanya ingin keluar dari tempatnya. Mulutnya menyeringai dan dengan satu kesempatan ia langsung menerkam leher Hilman dengan kedua tangannya. Ya, dia kesurupan. Dengan dibantu oleh Sandi untuk melepaskan cengkeraman tangan dia, Rini pun ikut menarik badan dia. Aku yang berada di jok depan langsung turun dan memanggil Pak Didi beserta Raka untuk ikut membantu mengendalikan dia. Mulutnya terus bergumam dengan geraman yang menakutkan. Ngapain kalian di sini? Akhirnya dengan susah payah, Hilman berhasil lolos dari cengkraman dia. Namun masih saja tubuh dia memberontak tak karuan. Pak Didi mencoba membacakan surat dan doa-doa yang menurutnya bisa mengusir jurik atau hantu. Tapi usahanya sia-sia karena dia kini sudah melompat keluar dari pintu mobil. Aku yang berada tak jauh dari dia mencoba untuk menangkap dan merangkulnya agar tidak hilang dan pergi. Akibat tubuh kami tersungkur ke tanah yang banyak bebatuan itu. Maaf Di, bukan maksud apa-apa, tapi mau gimana lagi kalau gini, ucapku dalam hati. Entah keajaiban dari mana, beberapa saat kemudian tubuh dia melemas dan tidak meronta-rota, serta menggumam lagi. Teman-teman yang lain pun langsung bergegas menghampiri dan membopong tubuh dia masuk ke dalam mobil. Dan lagi-lagi keajaiban mulai menghampiri kami. Ya, mobil berhasil menyala lalu melaju kembali. Dalam situasi panik itu, tak ada yang berbicara sedikit pun, terutama Hilman yang mungkin mengalami syok berat. Kupikir keadaan buruk sudah hilang. Nyatanya tidak saat kulihat kini kami melewati sebuah desa yang beberapa rumah memiliki nuansa angker. Bukan hanya aku yang menerka bahwa ini memang tidak beres dan masih menjadi hal buruk. Semua yang berada dalam mobil merasakan apa yang aku rasakan. Raut wajah mereka dihiasi dengan rasa takut dan cemas. Akhirnya Pak Didi mencairkan suasana dengan melafalkan doa agar kami semua tenang. Mobil kembali berhenti saat lampu sorot menyinari sesosok pria tinggi. Entah sampai mana tingginya, pria itu saat disinari lampu sorot hanya bagian betisnya saja. Kami berteriak sekencangnya dan kembali lagi merasakan ketegangan. Pak Didi berupaya menenangkan kami yang sudah mulai tak terkendali. Eling sama Gusti, berdoa biar gak ada apa-apa. Begitu kata Pak Didi seraya memandu kami berdoa mengikutinya. Tiba-tiba Rini menjerit dengan kencang. Ia melihat sosok hantu tanpa kepala berada jelas di dekat pintu kaca jendela. Tepat di sampingnya duduk. Tak hanya sosok hantu tanpa kepala, beberapa saat kemudian mulai bermunculan sosok hantu menyeramkan lainnya. Entah berapa banyak sosok itu, yang jelas mereka mulai menghampiri mobil kami. Suara geraman dan juga suara seperti berbisik pun terdengar sampai ke dalam mobil. Pak Didi berusaha menghidupkan kontak mobil. Namun akhirnya tubuhnya sempat menegang dan langsung terkulai tak sadarkan diri. Kami histeris ketakutan dan panik. Mobil seperti sedang digoyangkan oleh makhluk-makhluk itu.
Satu persatu dari kami mulai tergeletak tak sadarkan diri, hingga akhirnya pandanganku meremang dan buram. Namun sebelum kesadaranku hilang, samar ku dengar suara cekikikan dari wanita. Keesokan harinya, kami ditemukan oleh warga yang akan berkebun. Kondisi kami memang saat itu tak sadarkan diri, jadi warga berbondong-bondong untuk menyelamatkan kami. Menurut penuturan warga, mobil kami hampir saja akan terjatuh ke bawah saat berada persis di pinggir jalan tanjakan. Pak Didi pun bercerita atas apa yang kami alami. Namun warga setempat seperti tak mempercayainya, karena tak pernah ada hal yang aneh menimpa mereka ataupun orang jauh yang melewati jalan itu. Memang jalan itu bukan jalan utama menuju kota, melainkan jalan alternatif para warga setempat agar bisa cepat pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun. Mengingat medan jalan yang terjal, kebanyakan mereka memikul hasil kebunnya dan berjalan kaki. Sedangkan yang lainnya memakai motor yang mungkin sudah dimodifikasi agar bisa melewati jalan bebatuan. Mobil kembali melaju untuk pulang. Ada perasaan senang di raut wajah kami semua. Tak ada hal yang lebih mengerikan lagi menimpa kami. Namun, dia masih terkulai lemas tak sadarkan diri dari tadi. Wajahnya masih pucat dan badannya masih dingin. Menurut Pak Didi, dia sudah tidak apa-apa, hanya butuh istirahat saja. Sesampainya di base camp, rupanya Pak Didi menawarkan untuk mengantarkan kami pulang ke rumah. Alasannya agar kami tidak terlalu capek. Soalnya malam tadi kami sudah mengalami kejadian yang memang mengerikan. Sesampainya di rumah, aku menjelaskan kepada orang tua tentang apa yang aku alami bersama teman-teman. Ya, kami disasarkan oleh makhluk halus penunggu perkebunan yang ada di desa itu. Mendengar penuturanku, keduanya langsung memeluk dengan erat. Untung aja diselamatin sama Gusti Allah. Mama tuh udah khawatir, takut ada apa-apa. Soalnya perasaan mama gak enak. Terus ada pertanda sebelumnya. Gelas tiba-tiba jatuh sendiri dan pecah. Mama buru-buru berdoa biar pada selamat, Ikal terus bisa pulang ke rumah. Aku pun merebahkan diri di kamar dan mencoba untuk bertanya kepada teman-temanku tentang keadaan mereka. Semuanya baik-baik aja, termasuk Pak Didi yang memang saat itu sudah kembali menyetir mengantarkan saudaranya. Tapi kekhawatiranku mulai muncul saat mendapati kabar bahwa dia masih terkulai lemas tak sadarkan diri. Si dia belum bangun juga. Tapi kata mamahnya tadi sempat ngomong minta tolong. Dan kisah pun selesai.